mundur pas ngelewatin lampu, mungkin itu lampu yang ke-10 yang lampu neon gantung gede-gedean. Saya nengok ke atas, ada kaki. Begitu saya perjelas, ternyata kuntilanak. Nah, saya harus buang nih kardus ke area garbage, ke tempat sampah. Saya ambil kardusnya, saya buang ke sana. Begitu saya mau lempar begini, ternyata sosok hitam itu ada di pojok. Tapi gue lihat perempuan, dia bilang. Nah, pipi gue tuh dielus-elus, diusap-usap dengan posisi mukanya itu mungkin jaraknya 2 jengkal dari muka gue. Akhirnya jam 11 saya pulang. Saya dapat kabar besok paginya beliau udah koma. Mas, gitu kan. Makin lama nih suara makin dekat. Makin lama suara makin dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri sama gue Randi Mulya. Dan seperti biasanya nih gue sudah mendatangkan narasumber. Dan kali ini narasumber yang kalian tunggu-tunggu. Dan kali ini pengalaman yang berbeda. Pengalaman yang sangat panjang. Kita langsung ngobrol aja sama narasumber kita. Halo Om Eko. Halo. Kabar baik ya Om? Alhamdulillah baik. Om Eko, banyak banget nih dari temen-temen yang minta Om Eko buat cerita lagi. Dan terakhir kan kita ngobrol juga emang masih ada pengalaman. Masih, betul. Di saat kerja ya. Ini kerja Om ini berapa lama di sini? Kerja saya itu di hotel dari awal masuk tahun 2000 itu karena istilahnya kita hijrah dari pengen hidup normal dari dunia malam. Istilahnya pengen lepas dari godaan-godaan yang memang ngerusak diri saya. Akhirnya saya putuskan kerja di dunia malam. Saya main ke rumah sepupu, masukin saya ke hotel itu. Gitu. Nah di hotel itu saya masuk sekitar akhir tahun 2000. Niat saya pengen merubah hidup dan itu pun dikasih jalan sama yang di atas. 7 bulan saya karyawan harian, diangkat jadi karyawan kontrak, 2 tahun jadi karyawan tetap, bertahan sampai 17 tahun. Berarti ibaratnya dilancarkan lah. Dilancarkan segala sesuatunya. Yang sebelumnya ini dari dunia malam, dunia gelap lah ya. Dunia gelap. Oke. Dan di hotel ini pun segitu banyak gangguan yang Om alami ini. Alhamdulillah banyak gangguan. dan Om di sini katanya selalu shift malam. Ya, karena lebih baik ketemu hal-hal yang ya istilah di luar nalar daripada saya harus ketemu kadang-kadang kalau ketemu atasan tuh istilahnya banyak yang bikin emosi, bikin kita naik darah lah ya. Menghindari atasan jadinya request untuk masuk malam. Sampai akhirnya terlalu lama. Terlalu lama, nyaman lah di malam. Walaupun dengan banyaknya gangguan yang ada di hotel ini. Ini hotelnya ini di Jakarta Om? Jakarta, hotelnya Jakarta. Oke, dan yang gue denger sih ada satu urban legend yang sangat fenomenal di hotel ini ya. Betul. Tuh kita urban legendnya kita kenalnya dengan nama Jessica. Dan yang paling berkesan istilahnya buat saya pribadi, kawan-kawan yang kenal dengan almarhum dari semasa hidupnya dia suka nolong orang. Begitu dia sudah meninggal pun masih dia sempat nolong kawan saya. Ini orang yang berbeda dengan Jessica nih? Beda, orang yang berbeda dengan Jessica. Oh, jadi ada yang meninggal meninggal itu sekitar tahun 2010-an lah. Kira-kira saya lupa ingat. Semasa hidupnya tanpa diminta ataupun diminta dia untuk nolong orang, ditolong. Begitu dia meninggal pun istilahnya kawan saya ini ada kepergok dia ngerokok bukan di area tempat biasa karyawan ngerokok. Mungkin kita tahan dulu nih Om ceritanya nih Om. Biar nanti teman-teman yang penasaran nih tonton video ini sampai habis ya, karena ini banyak banget momen-momen di luar nalar dan krusial nih di dalam cerita yang mau Om ceritain ya. Nah buat teman-teman juga ini kan pengalaman Om Eko di sebuah hotel, di sebuah instansi ya. Mungkin teman-teman yang kenal sama Om Eko atau tahu Om Eko kerja di mana, jangan disebut
disebutkan nama hotelnya karena akan mempersulit ke belakangnya. Iya. Jadi buat yang tahu silakan ditulis aja kolom komentar, tapi jangan sebut hotelnya gitu ya Om. Iya, betul. Nah, buat teman-teman juga nih di sepanjang video ini akan ada atok-atok yang gambarin Om tentang sosok apa aja yang dilihat dan dialami sama narasumber kita biasanya. Kayak yang di video sebelumnya juga. Betul. Dan buat yang belum nonton video sebelumnya dari Om Eko, kalian bisa klik ya di deskripsi, ada dicantumkan juga tuh video Om Eko sebelumnya ya. Nah, yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri. Tinggal klik link yang ada deskripsi di bawah atau DM ke Instagramnya Narasi Misteri. Yaudah, kita langsung dengerin aja pengalaman dari Om Eko kali ini. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin. Om Eko, kerja di hotel ini tuh apa aja yang terjadi sama Om Eko di sana? Jadi kerja di hotel itu awal mulanya saya masuk itu tahun 2000 di Departemen Banquet. Itu sebagai daily worker, kerja harian. Nah itu hari pertama kerja sih memang masih belum ketemu apa-apa ya. Masuk mungkin bulan kedua atau ketiga itu waktu itu ada function memang wedding, pagi ada, sore ada, gitu. Jadi kita setup itu memang harus begadang. Nah, awal mulanya saya pas lagi bikin buffet buat family dining tuh, buat makan keluarga. Nah itu posisinya tuh di samping stage, di samping panggung pelaminan. Nah sebelah kalau kita menghadapin ke arah stage itu, sebelah kanan panggung pelaminan, sebelah kiri itu ada dressing room, tempat ganti baju, ada toilet di situ. Nah, pada saat saya lagi bikin skirting meja gitu lah, muter-muter, kebelet buang air kecil. Masuklah ke toilet yang memang itu memang khusus buat tamu sih, harusnya. Tapi karena posisinya waktu itu malam sekitar jam 1-an, saya masuk sana. Begitu saya keluar dari ruangan toilet, papasan lah sama ada sosok perempuan, dia pakai dress putih, mukanya biasa seperti orang biasa gitu kan. Nah, saya tegur, "Pagi Bu," gitu kan. Dia pun mengangguk biasa. Nah, saya keluar, udah. Nah, posisi saya itu memang pas di depan pintu toilet itu. Saya kerja tuh 10 menit, 15 menit, 20 menit, sampai 1 jam pun nggak keluar-keluar. Demi orang ini, si ibu-ibu ini. Akhirnya saya panggil kawan saya, "Kak, sini loh." "Kenapa kok?" "Temen gue ke dalam yuk." "Emang kenapa?" "Ada ibu-ibu tadi masuk." Nah, cuman sampai jam segini dia nggak keluar-keluar, ngapain di dalam gitu. Akhirnya saya masuk sama teman saya, si Dika ini, masuk, saya bukain tuh pintu toilet satu-satu. Itu nggak ada orang. Gitu. Nah, itu pengalaman pertama di hotel tuh, itu saya ketemuin. Nah, akhirnya saya tanya-tanyalah sama senior, gitu kan. Saya cerita-cerita sama senior, akhirnya, "Wah, lu udah pernah diajak kenalan dong kalau gitu," katanya. "Maksud lu?" "Itu yang namanya Jessica," gitu. Nah, jadi si Jessica ini memang urban legendnya di tempat kerja saya, gitu. Nah, terus 7 bulan kemudian, waktu di Banquet baru 1 kali ketemu. Ya, karena saya anak baru juga, mungkin dia ngajak kenalan ya, gitu. Nah, 7 bulan kemudian saya dipindah ke Departemen Steward. Ya. Departemen Steward yang memang tugasnya itu dia untuk menjaga kebersihan area kitchen. Ya kan? Nah, di tempat saya kerja itu area kitchennya ada di lantai 1, lantai 2 di area coffee shop, lantai 2 juga ada di area Chinese restoran, di lantai 14 itu di area fine dining. Nah, bulan pertama, kedua, ketiga itu saya masih masuk pagi, sekitar bulan ke-6 lah baru dapat shift malam. Nah, dapat shift malam, tugas pertama itu di area main kitchen, gitu kan. Nah, di area main kitchen ini saya jelaskan dulu, di situ ada
main kitchen, terus ada tempat preparean kitchen cafeteria, ada cool kitchen, ada butcher, terus ada pastry, dan sebelah kirinya itu ada chiller buat naruh es buat keperluan kitchen artist. Nah, awalnya waktu itu saya kerja sekitar jam 11:30, terus saya guyur dari area depan kitchen artist, itu sepanjang lorong koridor, kalau kita bilang koridor bangket. Nah, itu jaraknya mungkin ada sekitar 90-100 meter lah jaraknya. Nah, itu harus kita pel semua kan. Nah, saya waktu itu lagi siram-siram. Nah, begitu saya nengok ke kiri ke pintu kaca kitchen artist, itu di dalam itu ada sosok seperti bayangan, itu bentuknya kayak perempuan, tapi saya ngeliat cuma sekilas gitu kan. Nah, akhirnya saya kerja lagi, saya siram-siram air, saya tarik pakai squeezer, selesai saya tarik squeezer. Nah, saya harus balik lagi ke pintu itu, baru saya nge-move. Begitu saya nge-move, awalnya dari samping kaca yang kitchen artist itu, entah kenapa mata ini pengen nengok ke sana. Ternyata begitu saya nengok, karena dekat jaraknya, saya nengok itu baru kelihatan jelas kalau yang sosok itu kuntilanak. Gitu. Wah, akhirnya area itu saya lewatin, saya mundur beberapa langkah ngelewatin pintu kaca itu, baru dari situ saya bekerja, saya move terus sampai selesai sana, baru saya masuk ke area main kitchen, koridornya itu. Om lanjutin tuh setelah ngeliat sosok itu? Mau nggak mau harus saya selesaikan, karena selesai dari situ, tugas saya tuh ke lantai 14. Gitu. Nah, lantai 14 itu kita harus kejar target jam 1 udah di atas. Jam 1 malam. Nah, jam 2 itu pun jam istirahat. Itu harus selesai 1 jam di atas. Nah, selesai semua koridor bangket selesai, baru masuk area kitchennya. Waktu di area kitchen itu nggak ada apa-apa, biasa lah. Biasa saya siram dulu dari ujung sampai ke pintu antara koridor kitchen dengan koridor bangket. Itu jaraknya mungkin ada sekitar 80 meteran. Memang luas itu tempatnya. Nah, saya kerja, saya siram-siram air, saya tarik pakai squeezer. Nah, baru saya nge-move. Kalau saya ngepel, kan otomatis mundur ya. Kalau ngepel itu mundur. Mundur biasa. Perasaan saya di belakang kanan ini kayak ada yang merhatiin. Itu kan. Udah saya mundur pas ngelewatin lampu, mungkin itu lampu yang ke-10, yang lampu neon gantung gede-gede lah lampu neonnya. Saya nengok ke atas, ada kaki. Begitu saya perjelas, itu kuntilanak. Waduh, itu saya nge-move, saya nggak tahan. Saya taruh dulu, saya lari ke pastry. Saya ambil minum di sana, saya ngobrol sama teman yang satu shift dengan saya. Saya bilang, Yan, kerjaan lu beres belum? Belum kok, katanya. Emang kenapa? Enggak, maksud gue minta temenin dulu sebentar. Nah, itu kan gue tinggal di area dekat area kitchen cafeteria ke pintu bangket, tuh bilang itu. Belum beres nge-move di situ. Emang kenapa lu? Ya gue minta temenin lah bentar. Rumah macam-macam aja dibilang kan. Nah, yaudah sekarang gini, temenin sampai pintu butcher, bilang gitu. Gue pengen lihat masih ada apa enggak. Ada apaan sih katanya. Boleh kuntilanak, bilang gitu. Akhirnya temenin sama teman saya nih. Ternyata saya lihat dia nggak ada. Nah, dari situ ya udahlah saya kerja lagi. Si teman saya Sirian ini balik lagi ke pastry. Saya nge-move lagi sampai selesai. Itu sekitar jam 12:30. Ya, jam 12:30 saya naik ke lantai 14. Nah, biasanya saya itu lewat lift yang dekat pintu masuk karyawan. Tapi karena pada saat itu lift itu mati, akhirnya saya lewat lift yang dekat area kitchen coffee shop. Nah, saya lewat lift sana, otomatis itu saya harus ngelewatin lorong kamar dari ujung sampai ujung. Gitu kan, karena posisinya
kitchen di lantai 14 itu di ujung depan lift biasa karyawan masuk gitu kan. Bentuknya letter L. Nah pada saat naik dari ujung yang satunya, begitu keluar lift itu memang udah ada rasa-rasa takut lah ya. Karena sudah ngebayangin nih, di 14 itu dengar ceritanya begini gitu kan. Itu udah rasa takut duluan. Tapi ya sudahlah, namanya kerjaan harus selesaikan. Nah, saya jalan lewatin lorong kamar, terus begitu pas di pojokan L gitu, di depan lift itu rasa takut makin kenceng, merinding makin kenceng. Dan seperti ada orang yang ngawasin lah. Nah, akhirnya saya jalan sampailah di area kitchennya. Akhirnya pertama yang saya kerjakan itu nyuci peralatan yang semacam panci, ketel lah, pokoknya peralatan yang bekas dipakai anak kitchen lah, yang shift sore. Saya cuci, saya rapikan di raknya. Nah, kita kerja pakai apron kan, karena air ya, supaya seragam nggak basah. Apronnya saya taruh di meja. Posisinya itu antara, ini area saya kerja di tempat cucian, di sini raknya. Nah, saya naruhnya itu di meja tuh, apron itu begini. Jadi kalau bahan kain ataupun karet, otomatis ke bawah gitu kan. Nah, udah saya taruh, saya pindah ke area tempat cuci piring, di dishwashing mesin. Nah, saya lagi kerja di dishwashing mesin, tahu tuh ada suara kumprang gitu. Kayak semacam alat masak dibanting. Akhirnya penasaran, saya lihat, saya balik lagi, saya lihat ternyata apron yang saya pakai jatuh, tapi jatuhnya bukan ke bawah, jatuhnya kelempar. Kayak ada orang lempar. Loh. Gitu kan. Karena posisinya jauh. Ini tempat saya cucian, tempat nyuci alat-alat masaknya. Ini rak tempatnya panci-pancinya. Nah, otomatis kalau mau jatuh kan di ke bawah, bukannya kelempar, ini kelempar. Nyebrang ke seberang tuh. Nyebrang ke seberang. Nah, karena satu dari awal kita naik udah rasa takut duluan. Begitu sampai di lantai 14, diusilin pula kan. Saya iseng, saya tendang panci itu, yang dari rak itu. Saya tendang, dasar setan lu, brak, gitu tendang. Begitu saya jalan, bunyi lagi, brak. Ya. Akhirnya saya balik lagi. Saya lihat lagi, nggak ada apa-apa. Ganggu aja lu, gue kerja juga, gitu kan. Udah, saya balik lagi, saya kerja lagi beresin yang di dishwashing mesin. Selesai situ, terus saya harus ngepel kan, harus ngemop lagi. Saya bersihin meja-meja, area kitchennya, kompor-kompornya. Nah, tinggallah area lantainya. Area pertama yang harus saya pel itu kan area di tempat cucian panci-panci itu. Saya harus masuk situ lagi. Oke, saya masuk situ, saya ngemop, saya kepel, terus mundur. Begitu belok begini, bunyi lagi, brak. Wah, situ keberanian saya hilang. Langsung down, hilang. Saya turun langsung ke bawah dulu. Waktu itu saya turun tuh, lari naik tangga darurat. Aduh, dari lantai 14. Dari lantai 14. Karena mikir kalau harus lewatin lorong lagi, emang sumbernya itu di depan lift sama di fine diningnya. Sumber gangguannya gitu. Dan menurut cerita senior yang udah lama kerja itu ya di fine dining sama di depan lift katanya sumber gangguannya. Mau lewat sana takut karena keberanian udah habis lah, turun lewat tangga darurat sampai di bawah di basement 1 langsung ke area kantin tempat karyawan makan sambil minum, saya ngerokok di tempat smokingnya. Habis 2 batang ya timbullah keberanian lagi karena harus selesai kan kerjaan hari itu. Saya harus balik lagi naik ke lantai 2 ke area coffee shop, ke kitchen coffee shop, naik lagi ke lantai 14, lewat lagi lorong, barulah masuk ke area kitchen lagi. Nah, begitu masuk ke area kitchen, ya daripada saya yang dikagetin duluan, saya bikin kaget lagi. Begitu masuk, saya tendang pintu. Brak, gitu. Jangan ganggu lah, gue mau nyelesain kerjaan gue, saya bilang kan. Udah, saya ngepel lagi, ngemop, selesai. Saya rapi-rapi alat yang harus saya bawa turun.
Saya lewat, saya ngeliat jam. Di posisinya itu nggak ada AC, nggak ada apa, tapi si jam goyang. Kiri kanan gitu kan. Waduh, oh, udahlah. Udah saya jalan lewat lorong lagi, sampailah di bawah, di lantai 2. Saya taruh peralatan, istirahat jam 2 itu. Saya turun ke area kitchen, kantin, makan, ngobrol sama teman-teman, terus tanya, mau tidur di mana lu? Ya paling di gudang steward lah, bilang gitu kan. Ya udah, lu di mana? Dia bilang. Ya sama lah, paling gue di office katanya. Nah, saya tidurlah di gudang steward tuh. Itu hari itu gangguan cuman sampai di jam 2. Sampai selesai tidur pagi, selesai kerja itu nggak ada gangguan lagi. Selang berapa hari kemudian, biasa tugas pertama, saya di main kitchen. Setelah itu sekitar jam 12, saya pindah ke Chinese restoran, gitu kan. Di rolling dengan teman saya ke lantai 14. Saya pindah ke Chinese restoran. Nah, di Chinese restoran ini memang hawanya itu begitu lift kebuka itu udah beda. Jadi kayak muka ini udah kayak masuk ke dimensi apa gitu ya. Udah tebel langsung begitu keluar lift tuh. Tugas pertama yang harus saya kerjakan itu saya bersihin area kompor. Jadi di Chinese restaurant itu ada 2 wok atau kompor gede, terus ada 2 tempat buat steaman. Nah, terus ada batas tembok. Nah, balik batas tembok itu ada area tempat cuci. Gitu. Nah, pertama saya bersihin dulu area kompor yang sebelah kiri. Pada saat lagi ngelap-ngelapin itu perasaan saya itu di belakang itu ada yang jalan. Jadi jaraknya mungkin sekitar 3 meter lah. 3 meter di belakang saya itu ada yang jalan. Dari arah pojok tempat dishwashing mesin ke arah lift. Terus pertama dilewat. Sudahlah, cuma lewat doang saya pikir kan. Nggak lama dia lewat lagi dari depan lift ke arah pojok gitu. Nah, saya bersih-bersih. Makin lama dia lewatnya itu makin sering gitu. Dia lewat makin sering. Akhirnya saya kesel. Saya bilang, jangan ganggu lah, gue lagi kerja nih gitu kan. Gue juga nggak ganggu, gue cuma lagi ngeberesin tugas gue. Kalau gue nggak ada tugas juga gue nggak akan kemari, saya bilang. Makin kuat ya. Mondar-mandir. Saya kesel, saya ambil ladle, saya lempar. Saya lempar itu bukan so berani atau apa, karena saking takutnya, gitu kan. Saking takutnya saya lempar. Setelah saya lempar itu agak aman. Dalam arti bukannya hilang gangguannya, tapi agak aman, agak jarang lah. Selesai saya bersih-bersih, saya lap-lap dari area pojok kiri sampai ke pojok kanan. Saya pindah ke area meja tengah. Saya pindah lagi ke meja berikutnya. Nah, setelah itu saya baru ke pojokan tempat cuci peralatan masak kayak panci, ketel, apa segala macam. Saya cuci dulu situ. Nah, di belakang saya ini ada rak nempel di walking chiller, gitu. Nah, di atasnya itu kan kebuka ya. Di atas rame seperti suara apa ya, gaduh lah, ada brak-bruk gitu. Atasnya ini maksudnya atas lantai? Di atas walking chillernya. Oh, di atas walking chiller. Di atas walking chillernya gitu kan. Nah, itu tempatnya kan terbuka, ya, nggak ada tembok lagi gitu ya. Itu ada suara brak-bruk. Terus saya bilang, waduh, masih aja lu ganggu gitu kan. Tapi makin lama, kayaknya makin kenceng lah merindingnya tuh. Karena itu di hari pertama saya masuk malam di area Chinese restoran itu. Akhirnya saya nggak kuat, saya turun. Seperti biasa saya turun, saya ngerokok lagi, terus naik lagi. Barulah saya keberanian tuh ada lah, walaupun nggak full ya, keberanian ada. Saya bilang, saya cuma izin mau selesaiin kerjaan. Setelah itu saya nggak akan ganggu lagi. Nah, saya selesai kerjaan, saya selesai cuci alat-alat masak. Akhirnya saya ngepel lah, terakhir itu pas saya ngepel. Nah, saya cek di area dishwashing mesin kosong. Akhirnya cuma saya rapiin, saya bersihin, saya rapiin. Selesai saya ngepel, saya turun. Itu sekitar 1:30. Saya cerita,
sama kawan yang 3 orang nih. Nah yang satu orang ini yang namanya si Pangaribuan itu udah senior. Jadi dia dari pre-opening dia kerja di situ. Saya tanya sama dia, bilang, Bun, lantai 2 apaan sih? Bilang gitu kan. Banyak banget gangguannya. Wah, lantai 2 malah kecil, mondar-mandir, dia bilang gitu. Nah, terus lu kemarin gimana? Ya gue mau udah terbiasa katanya. Ya gue gak ada, bukannya gue sombong, gue ya udah terbiasa, jadi emang udah takutnya udah istilahnya udah gue gak mau harus gue jalanin, dia bilang. Emang kenapa kok? Ya pertama gue tuh anak kecil mondar-mandir, terus begitu gue di pot, saya bilang itu pot itu tempat cucian alat-alat masak. Begitu gue di pot, itu di atas chiller rame banget, gebrak-gebruk. Wah, gue baru pertama berarti ngajak kenalan sama lo. Nah, biasalah begitu ngajak kenalan kan. Nah selesai, ditanya tidur di mana? Biasalah gue di gudang. Kan. Nah tidurlah di gudang. Ternyata saya tidur dari jam 2 itu kayak tidur ayam, tapi saya nggak bisa napas, sesek, nggak bisa bergerak. Mau bergerak, mau teriak itu nggak bisa, kayak direp-rep lah. Itu di gudang itu. Nah, akhirnya begitu ada kawan saya masuk mau ngambil chemical itu sekitar jam 3 atau setengah 4 lah. Nah karena saya tidurnya ngelangin jalan, nah dia bangunin, kok bangun kok, gua ngelangkain lu nih. Akhirnya saya bilang, wah syukurlah, akhirnya gue bisa berlepas, gitu kan. Oh maksud lu lepas apa nih? Gue nggak bisa napas gue sesek, terus gue nggak bisa bergerak, saya bilang. Kayak ada yang dudukin badan gue. Lagian lu tidur di sini katanya. Padahal itu area itu gudang itu bukan tempatnya mojok, enggak. Itu tempat lalu lalang karyawan dari lantai 1 atau dari basement 1 ke lantai 2. Itu tempat orang mondar-mandir. Emang untuk akses. Untuk akses. Nah, termasuk penghuni juga akses lewat situ. Lewat situ. Besoknya libur 2 hari. Hari ke-4, hari ke-5, hari ke-3 saya masuk malam. Wah, itu saya dapat di coffee shop. Nah, itu nggak ada gangguan karena rame, ya. Itu rame lah. Nah, berikutnya seperti biasa dapat tugas tuh di main kitchen sama di restoran lantai 2 dan lantai 14. Di Stewart itu ada 3 tahun. Nah, masuk tahun keempat saya pindah ke kitchen. Awalnya di kitchen cafeteria. Saya pindah ke kitchen cafeteria itu masih bulan-bulan pertama masih masuk sore, masuk pagi, masuk sore gitu. Masuk bulan keempat, saya disuruh masuk malam. Nah, disuruh masuk malam, itu posisi kita kerja sendiri di basement 2, basement 1. Terus kita sendiri di basement 1. Awalnya ya saya pikir nggak ada apa-apa di situ kan. Udah saya jam 10 saya datang. Saya harus naik ke lantai 1 dulu ngambil bahan-bahan buat dimasak. Nah, sudah saya masuk di troli semua. Saya turun ke basement 1. Mulailah saya kerja. Awal saya kerja itu sekitar setengah 12. Itu perasaan saya di belakang itu kayak ada yang merhatiin di pintu office kitchen cafeteria. Gitu. Nah, di situ perasaan merinding udah mulai timbul. Jadi saya kerja, saya masak sampai selesai. Jam 12 saya set up semua makanan. Mulailah karyawan pada datang makan satu-satu. Nah, sampai jam 1. Jam 1 saya istirahat. Karena saya tidak boleh meninggalkan area kitchen, jadi saya istirahat di situ. Awalnya saya tidur di office kitchen cafeteria. Di kursi itu ada meja, saya selonjoran kaki ke atas meja, saya tidur sambil duduk. Jadi posisi office-nya itu memang ukuran lebar 1,5 meter, panjang itu ada sekitar 5-7 meter lah. Panjangnya. Nah, di pojok itu ada meja memang buat naro bahan-bahan kayak gula, kopi, terus teh, terus ada
beras kita taruh di pojokan gitu kan. Itu bahan-bahan utama yang selalu akan habis itu kan. Kalau semacam lauhnya kan di atas kita ngambil. Kalau kayak beras gula itu memang di situ kita ngambilnya. Dengan posisi kaki ke atas meja, saya menghadap ke pojok gitu, ke tempat penyimpanan bahan-bahan kayak beras segala macam. Itu saya lihat di pojokan itu ada bayangan ngeblur. Itu sosok laki-laki berdiri ngebelakangin, tapi nggak jelas ngeblur gitu. Saya pikir itu bayangan apa-apa gitu kan. Awalnya saya perhatiin tuh kok nggak jelas gitu, samar-samar. Udahlah biarin lah gitu, tidurlah. Saya merem-merem mata, tapi nggak bisa tidur juga. Akhirnya saya pindah keluar ke area tempat karyawan makan. Nah, saya pindah ke sana, saya tidur di atas meja. Posisi kaki ke tembok, kepala ke lorong jalan gitu, antara meja sama meja kan. Nah, di situ saya merasa ada yang lewat di belakang kepala nih. Karena gibasan seperti ada angin gitu kan. Akhirnya saya nengok begini, bayangan yang ngeblur di pojokan itu jalan keluar gitu kan. Waduh, ini mau ngapain lagi gitu kan. Jangan-jangan mau kenalan lagi. Karena kalau saya cerita pasti mau kenalan sama lo, lu orang baru di kitchen. Sedangkan ini udah berbulan-bulan. Maksudnya di kitchen kafeteria orang baru, lo masuk malam. Gitu kan, waktu tanya di steward pun dibilang orang baru lo. Setiap ruangan dibilang orang baru. Orang baru, karena yang punya akses ke area kitchen, semua kitchen tuh steward punya. Nah, terus ke kitchen kafeteria itu baru pada saat itu saya fokus kerja di situ, nggak kemana-mana. Jam istirahat pun harus di situ, gitu kan? Karena standby-nya situ doang, nggak kemana. Karena sekitar jam 3:30 saya harus masak lagi buat breakfast. Jadi ya dari jam 1 sampailah 2:30 itu saya nggak bisa tidur. Akhirnya saya inisiatif, saya bersih-bersih lah. Saya lapin meja, saya lapin ke tempat pemanas air yang buat bikin teh gitu. Nah, lagi saya ngelap-lap itu, si bayangan itu dari luar itu kelihatan lewat lagi. Karena begitu saya lagi ngelap-ngelap ini, di area tempat cuci tangan itu ada kaca kan. Itu pantulan di kaca jelas. Nah, astagfirullahaladzim, gue bilang itu. Setan apa lagi sih nih yang ganggu gue, gitu kan. Nah, terus, udahlah biarkan lah, gitu ya. Ya habis gimana, mau ditinggal nggak boleh kan. Ya mau nggak mau saya standby di situ, tapi situ saya kerja lagi bersih-bersih, saya lap-lap. Barulah saya masuk ke area kitchen. Masuk di area kitchen, saya mulai masak lagi buat breakfast. Itu sekitar jam 3 lewat lah, saya harus ngambil beras ke kitchen office itu kan. Otomatis kan harus nyamperin ke posisi awal saya lihat dia, gitu di pojokan. Situ udah mulai ragu tuh, sana nggak ya? Apa gua ngambil beras di atas aja gitu kan? Tapi akhirnya udahlah, emang tugas gua kok di sini. Masa gua harus takut sama penampakan yang kayak gitulah gitu kan. Dikuat-kuatin tuh ya? Kuat-kuatin lah. Akhirnya saya masuklah ke kitchen office, yang ngambil beras. Sosok bayangannya nggak ada, penampakannya nggak ada, tapi suasana atau aura merindingnya itu kuat banget. Akhirnya buru-buru saya ngambil beras, akhirnya saya keluar lagi, saya masak nasi. Selesai jam 5, barulah datang satu-satu karyawan masuk makan kan. Jam 6:30 baru ada teman saya yang shift pagi datang. Saya tanya, "Beng, kalau lu masuk malam, perasaan apa sih yang lu alami di sini?" "Perasaan apaan maksud lu?" "Ya gangguan dah," saya bilang. "Alah, paling gangguan yang lewat-lewat doang," katanya. "Maksud lu lewat-lewat doang gimana nih?" "Iya lewat dari kitchen office ke depan ke kaca, ntar dia dari kaca itu balik lagi kemari. Nah kaca itu pintu masuk gitu kan. Nah,
Terus dia balik lagi ke sini. Nah dari opsional dia balik lagi ke sana. Pokoknya jalurnya dia lah ini katanya. Dan dia udah ngalamin itu? Dia udah ngalamin. Dan setiap dia masuk malam dia selalu melihat. Dia bilang. Itu dia nggak ganggu sih kok katanya. Dia cuman mondar-mandir. Ya nggak ganggu sih nggak ganggu. Saya bilang cuman ya. GPR juga gua hari pertama kerja masuk malam udah kayak begini. Oh itu belum apa-apa. Ntar masih ada lagi. Dia bilang. Maksud lu di area sini masih? Enggak. Ntar ada saatnya lu harus buang minyak. Lu buang minyak itu sekitar jam 11:30 jam 1. Lu harus ke garbage room katanya. Nah itu ada kalanya lu harus ke sana. Apa? Ruangan apa? Garbage room. Oke. Tempat buang sampah. Oke. Iya kan. Saya udah ngebayangin aja tuh kan tempat buang sampah kan akhirnya kotor. Gitu. Kotor. Terus apa sih yang ada di sana? Gitu. Besoknya kerja lagi masuk malam. Ya memang gangguannya cuman itu aja mondar-mandir gitu. Nah terus ada yang memang kayak kawan saya bilang tadi ada kalanya lu harus ke garbage room. Nah jadi pada saat itu saya harus kuras isi deep frying, itu buang minyaknya, dan minyaknya harus dibuang ke garbage room itu, diganti minyak baru. Dari jam 1 saya taruh di troli itu minyak di panci saya taruh di troli, saya buang ke sana. Dan itu harus saya tuang ke namanya tongnya penampungan minyak. Minyak bekasnya gitu kan. Nah, otomatis kan satu panci ukuran gede lah segini harus saya angkat sendiri. Konsentrasi otomatis ke minyak itu kan. Begitu saya ngangkat, jongkok, saya tuang ke drumnya, ke penampungannya. Begitu selesai, saya taruh drum, saya balikin troli begini, nggak taunya di pojokan itu ada tempat cucian sayuran, buah-buahan itu. Pojok kanannya itu ada sosok berdiri, dia bentuknya hitam, tapi nggak terlalu gede. Cuman bayangan hitam doang gitu. Awalnya saya nggak mau lihat. Akhirnya saya keluar, saya buru-buru langsung ke dalam, ke area kitchen lagi. Nah sosok itu saya hari itu nggak tahu apa gitu kan, karena dari awal udah sebelum ke situ udah ketakutan duluan karena udah diceritain kan. Nanti ada saatnya lu ke sana gitu, ada sosok apa di sana. Nah teman saya nggak mau ngalamin sendiri gitu. Teman saya nggak cerita ada apa di sana gitu kan. Nah akhirnya saya balik lagi ke area kitchennya. Saya ke sana masih ada beberapa karyawan yang makan, karena itu kan jadi jam 1 lah ya. Nah, 1:30 itu saya bingung mau tidur di mana. Tidur di office atau tidur di bangku gitu. Akhirnya saya memutuskan tidur di bangku, tapi tidak di pojok kiri. Saya ngambil, kalau daerah pintu itu, saya ngambil pojok kanan. Jadi di pojok itu ada 1, 2, 3. Nah saya ketiga ini, di meja ketiga saya tidur. 3 baris gitu kan. Nah meja ketiga tidur. Itu dengan posisi kaki di tembok, kepala ke arah sini. Itu yang saya rasain pas mau tidur itu. Seperti ada yang ngawasin dari seberang meja kedua, yang di tengah. Gitu. Akhirnya, ya gimana ya, mau orang kayak mau sosok apa kalau kita diperhatiin tuh perasaannya ada kan, beda kan. Iya. Akhirnya saya bangun, saya balik badan begini, ternyata sosok bayangan itu, bentuknya nggak jelas, cuman bayangan gitu doang. Itu berdiri di satu tempat, gitu kan. Begitu saya bangun, saya lihat, baru dia jalan ke depan. Akhirnya, waduh, ini mah istilahnya gue harus berani, gitu kan. Gue nggak bisa menghindar. Akhirnya udah saya putuskan saya tidurlah di tempat hari pertama saya tidur di meja itu yang koridor antara meja ke-1 meja ke-2 itu lorong utama istilahnya dari pintu area aksesnya dari pintu tinggal lurus gitu kan. Nah saya tidur di situ, si bayangnya itu istilahnya ada lewat tapi tidak seperti pertama dia berhenti, dia lewat aja. Bayangan itu dia lewat mondar-mandir memang. Nah hari kedua ada momen yang harus kayak ke garbage room lagi, gitu kan. Itu sekitar jam 1
Jam 1:30 saya telat waktu itu buangnya. Jam 1:30 saya ke sana. Sebelum area garbage room itu saya harus ngelewatin receiving tempat penerimaan barang kayak sayuran, daging apa gitu kan. Stokan masuk gitu. Saya harus lewatin area itu. Nah, posisinya itu agak belok begini posisinya. Nah, begitu saya dorong troli belok begini tuh, itu di pojokan pintu dekat area pintu gudang receiving itu ada sosok hitam yang pada saat itu berdiri di pojokan di dekat tempat cucian sayuran itu. Dia berdiri di situ. Nah, waduh, nungguin ini saya bilang gitu kan. Saya bilang permisi, numpang lah. Akhirnya saya masuklah ke area garbage roomnya. Saya angkat, saya tuangin itu. Nah, pada saat saya tuangin, karena di bawah troli itu ada kardus, nah saya harus buang nih kardus ke area garbage, ke tempat sampah. Saya ambil kardusnya, saya buang ke sana. Begitu saya mau lempar begini, ternyata sosok hitam itu ada di pojok. Posisi badannya itu tidak seperti hari pertama dan yang di pojokan pintu gudang receiving. Nah, di situ itu satu plafon tingginya lah. Gede, hitam, ya mungkin itu yang kita sebut itu genderuwo. Gede, hitam, matanya merah. Akhirnya saya buru-buru, itu troli, itu panci saya tinggal. Saya nggak bawa, saya langsung lari. Lari saya ke kitchen cafeteria. Hari itu saya nggak tidur. Saya diam di smoking room. Jadi posisinya di luar area kantin, di luar area tempat karyawan makan. Jadi pintu baru nih ada smoking room situ. Jadi saya diam di situ. Situ ngerokok sampai pagi, sampai jam 3 lah. Ngerokok jam 3 saya mulai masak lagi buat breakfast. Nah, ketemu lagi sama kawan saya yang si Bembeng nih. Saya bilang, Beng, yang lu bilang di garbage room itu tinggi gede ya, bilang hitam. Iya katanya. Terus gimana awalnya cerita pertama ngeliat? Yang pertama gue nggak ngomong sama lo. Yang pertama gue ngeliat cuma bayangan hitam. Tapi semalam pertama di receiving, pintu receiving, bayangan hitam. Nah, begitu gue ke garbage room, gue buang kardus. Dia ada di sana dengan posisi ngadep ke gue, tinggi gede, tingginya seplafon, dia bilang. Matanya merah, dia ngeliatin ke gue. Wah, itu mah genderuwo, gue bilang, Beng. Yang begini ini yang gue takut nih, saya bilang kan. Udah, katanya, sekarang jatah malam lu tinggal seminggu lagi. Gimana lu mau tukeran apa enggak? Katanya. Enggak lah, mendingan gue masuk malam lah, gue bilang itu kan. Daripada gue masuk shift pagi sama siang, ketemu bos-bos malas gue. Yeah. Kan. Oh ya udah. Di kitchen cafeteria itu saya ada 2 tahun. Saya pindah ke cool kitchen. Nah di cool kitchen ini itu saya dapat kejadiannya memang nggak terlalu ekstrim ya, nggak ada penampakan, nggak ada apa di cool kitchen ini, cuman suara-suara aja. Karena jam 11 kita pulang. Nah awal kalau di cool kitchen itu di chillernya itu di pojokan itu ada seperti suara kayak orang mukul-mukul dinding gitu. Bruk. Karena kan dindingnya dilapisi kayak semacam bukan tembok ya. Jadi kayak besi lah. Gitu kan. Ada suara bruk gitu. Kalau cool kitchen nih teror horornya kurang saya bilang. Jadi cool kitchen setahun setengah saya pindah ke main kitchen. Di main kitchen ini ada 2 tahun. Nah, di main kitchen 2 tahun itu gangguan nggak ada. Karena shiftnya cuma 2 shift. Shift pagi sama shift sore. Nggak ada shift malam hilang tuh di situ tuh. Nggak ada. 2 tahun di main kitchen saya pindah ke coffee shop. Pindah di coffee shop itu shift malam. Seringan shift malam. Nah,
karena di coffee shop itu kita in charge berdua, jadi saya selalu bagian istirahat yang kedua. Gitu kan. Ini di lantai berapa, Om? Di lantai 2. Oh, di lantai 2 coffee shop lantai 2. Di sana di area kitchennya nggak ada penampakan, cuman di office kitchen coffee shop itu saya pernah ngalamin sekali. Saya ke office-nya, ada sesuatu barang yang harus diambil di sana. Saya keluar, itu papasan dengan sosok laki-laki. Itu jelas bentuknya sosok laki-laki. Saya bilang, "Malam, Pak." Dia cuma mengangguk gitu kan. Di papasan, dia ke arah pojok itu, jadi saya jelasin dulu. Begitu pojokan ini office coffee shop, F&B coffee shop. Sebelahnya baru office kitchen coffee shop. Dia lurus, itu nggak buka pintu, nggak pada tembus, plus, gitu kan? Karena saya pikir dia pakai baju biasa, pakai baju bebas, bukan pakai baju dinas karyawan gitu kan. Tapi ngapain dia ke area situ? Itu akses nggak ada, akses tamu nggak ada ke situ kan. Dan hanya staff only. Hanya staff only yang bisa masuk ke area situ. Kalaupun itu staff, saya pasti tahu dong gitu kan. Itu sekitar jam 12:30 lah. Nah, saya kerja, udah, teman saya istirahat. Akhirnya sekitar jam 1:30 teman saya naik, saya giliran istirahat. Karena jam 3, setengah 4 kita harus set up breakfast. Jadi 1:30 saya turun ke pastry, saya ajak teman saya. Saya tanya, "Kon, lu mau tidur di mana?" "Tidur di sini, di pastry apa di basement 2? "Basement 2 aja kok," katanya. "Biar gua tidur pulas. Dan gigi gua lagi sakit nih," katanya. "Ya kalau gigi lu lagi sakit, klinik dulu lah, minta obat biar lu bisa tidur," saya bilang. "Udah, gua udah minum obat," katanya. "Ya udah kalau minum obat." "Bawa jam berapa?" "Gue 2:30 harus naik nih," saya bilang. "Cuma tidur sejam doang," saya bilang gitu kan. "Ya udah sekarang yuk." Turunlah. Nah, turun ke bawah. Kalau saya sih langsung pulas. Nah, teman saya ini, si Fulkon ini, yang dibilang sakit gigi, begitu dia rebahin badan, awalnya pada saat itu saya tahu ceritanya paginya. Jadi saya juga bablas bangunnya. Saya bangun tuh habis sebelum subuh. Sama-sama kelewat ya? Sama-sama kelewat gitu kan. Nah, dia bilang, "Gigi gua sembuh kok," katanya. "Kenapa?" "Dari mulai ngerebahin badan, itu kaki gua dari telapak kaki, betis, paha, badan, punggung," katanya, "diurutin." "Siapa yang ngurut?" Gue bilang kan. "Wah, gua nggak tahu deh." Pokoknya gua nggak tidur, gua merem ayam, gua mau melek takut, katanya. Tapi gua lihat perempuan, dia bilang. Nah, pipi gua tuh dielus-elus, diusap-usap, gitu. Pipi gua diusap-usap dengan posisi mukanya itu mungkin jaraknya 2 jengkal dari muka gua, dia bilang. Gitu kan. Gua mau bangunin lu nggak bisa, dia bilang. Nah, itu mijitin gua itu nggak cukup sekali, terus dari atas ke bawah, ke kaki, telapak kaki, naik lagi ke atas, balik lagi ke pipi, katanya, turun lagi. Nah, itu gua rasa takut, gua udah kayak apa tau lah, katanya. Nah, begitu mau subuh, baru gua bisa bangunin lu. Makanya lu, gua bilang, lu bablas, gua bablas. Saya bilang, gua nggak bablas, gua nggak tidur, cuma gua nggak bisa bergerak, dia bilang. Gue mau bergerak takut karena tuh sosok itu, perempuan itu samping gua banget. Orang mukanya jarak cuma 2 jengkal dari muka gua, katanya. Ya syukurlah, bilang, sakit gigi lu sembuh, kan. Nah, kebetulan teman saya yang incas bareng saya itu ya asik juga lah orangnya. Saya bilang, "Sorry, gua kebablasan." "Udah nggak apa-apa, sepi ini," dia bilang. "Terus buat breakfast belum ini, dia bilang. Akhirnya saya kerjain semua buat breakfast. Selesai tempat breakfast, terus saya nggak cerita dulu awalnya, saya nggak cerita sama teman-teman. Nah, hari berikutnya posisi lampu mati, listrik dari PLN mati. Yang saya lihat itu di pojokan arah ke lift yang menuju lantai 14, itu ada sosok berdiri
bentuknya laki-laki, gitu kan. Itu berdiri antara lift dengan office kitchen, gitu, samping-sampingan. Jadi posisi dia bukan di depan lift, tapi di samping lift, gitu, yang ke arah kerangka darurat. Sedangkan itu posisi gelap kan, tapi bayangan itu bisa kelihatan, bayangan hitam. Dengan posisi gelap, tapi bayangan gelap kelihatan gitu. Siluet gelapnya itu kelihatan. Saya yang tadi posisinya di tempat preparean potong-potong meja buat motong-motong, saya pindah ke area kitchen pantry. Nah, di sana nggak lama lampu mulai nyala. Saya penasaran, saya balik lagi ke tempat tadi. Dan ternyata nggak ada apa-apa, gitu kan, ya sudahlah. Tetap dicek ya Om? Tetap dicek, takutnya ada apa kan. Nggak ada apa-apa, ya sudah. Nah, selang berapa lama, saya kejadian lagi, tidur lagi dengan kawan saya si Pulkon ini di basement 2. Di basement 2, pada saat itu di tempat saya tidur nggak ada gangguan. Akhirnya, itu sekitar jam 3, saya keluar dari tempat tidur, area ruangan tidur karyawan. Tadinya begitu keluar mau langsung ke kanan, langsung naik ke depan office security. Rencananya awal begitu, baru ke area musola. Nah, tapi begitu mau belok kanan di tempat biasa orang engineering itu nyuci yang ada berbau kimikal, itu ada sosok pocong berdiri di situ. Dengan posisi tingginya hampir sampai ke plafon lah tingginya itu. Tapi dia agak nunduk menghadap ke area lorong gitu kan. Jadi begitu kita keluar mau belok kanan itu otomatis mukanya kelihatan hitam. Ininya matanya itu agak jorok ke dalam gitu kan. Nah, dari situ saya dengan teman saya ini nggak berani ngomong apa-apa. Cuman jangan lewat sini, gitu kan. Gitu kan, cuma nyikut jangan lewat sini. Gitu. Balik badan udah buru-buru lah. Sampai di atas pun udah nggak usah cerita. Gue udah tahu, dia bilang kan. Nah, saya naik lagi ke atas ke lantai 2. Saya kerja lagi, seperti biasa. Nah, di area coffee shop itu nggak ada gangguan apa-apa, kan? Selang berapa lama, ada kawan saya, waiter, dia tugas di lobi pada saat sekitar jam 1, dia taking order, dia kasih ke saya, nih, nasi goreng sama saya lupa orderannya ada 2. Nah, dia dikejar sama temennya. Lu taking order table berapa? Itu yang depan bar katanya. Di situ kosong, lobby nggak ada orang. Katanya. Lalu taking order siapa? Gitu. Ada kok itu depan bar. Nggak ada, dia bilang ada. Cowok sama cewek. Iya emang gue lihat lu dari kursi yang satu. Lu jalan kelilingin meja, lu ke kursi yang satunya. Emang seakan-akan lu lagi taking order sama orang gitu. Tapi gue lihat di situ nggak ada orang. Nah teman saya ini nggak percaya nih. Ya kita sebut aja si Hanafi lah. Nah si Hanafi ini nggak percaya. Ya turunlah ke basement 1 ke office security. Minta dibukain CCTV. Gitu. Begitu dibukain CCTV, ternyata dia ngobrol sendiri. Ngomong sendiri gitu. Memang dari kursi yang satu dia taking order, dia nulis, dia jalan, dia pindah ke kursi satunya, taking order lagi, dia tulis lagi. Detail seolah-olah ada orang. Ada orang, sampai dia repeat ordernya juga kelihatan gitu. Ini ibu pesan ini ya, terus dibalik lagi bapak ini ya gitu kan. Kayaknya seperti itu gitu kan, kalau nge-repeat ordernya. Akhirnya dia jalan gitu. Nah lama dia jalan dikejar. Barulah dia percaya kalau memang di meja itu nggak ada orang. Itu. Nah. CCTV-nya itu ada dan jelas membuktikan ya? CCTV-nya ada dan jelas membuktikan. Selang berapa hari kemudian, itu sekitar jam 3, setengah 4, saya ada masukin makanan untuk breakfast.
Saya set up itu makanan, terus saya keluar lewat jadi posisi pintu masuk sebelah kanan, pintu keluar sebelah kiri. Nah, jadi saya masuk dari sebelah kanan karena depan area kitchen, saya keluar sebelah kiri. Saya ada ngambil barang ke area steward. Nah, saya masuk lagi lewat sebelah kiri. Nah, kalau karyawan bisa lah, kalau malam kan sepi ya. Jadi nggak ada keluar masuk gitu kan. Begitu saya masuk, saya lihat di pojokan coffee shop itu di meja tamu tuh ada orang duduk berdua, tapi kondisi lampu mati, gelap gitu kan. Saya perhatiin ini bener nggak sih ini orang gitu kan, tamu apa siapa gitu. Nah, ini saya taruh tuh barangnya saya bawa buat melengkapi preparean saya di semua kebutuhannya. Semua kebutuhan itu. Saya balik, ada teman saya steward masuk dulu lewat pintu situ. Saya bilang, Ri, lu lihat nggak no? Pojokan, 2 meja dari meja kasir, saya bilang. Iya, katanya. Udah nggak usah ribut, bilang gitu kan. Emang apaan, Ri? Udah, nggak usah ribut, itu penunggu sini, dia bilang itu. Nunggu coffee shop. Nah, kejadian malam itu udah nggak dibahas. Berapa hari kemudian, ada insiden yang memang itu kejadian kalau saya ketiban tray itu traynya mungkin lebar 0,5 meter, panjang 1 meter. Kalau kosong pun, wah sakitnya minta ampun kalau ketiban itu kan. Nah, kawan saya yang ditugas di Bacer, dia ke area frozen. Jadi harus merapihkan di area frozen itu barang-barang yang waktunya sudah mendekati area expired itu dikedepanin, terus yang masih jangka lama itu di belakangnya, pokoknya diatur lah gitu kan. Dia itu udah pakai jaket yang memang khusus buat di area freezer, jadi jaket-jaket yang kayak di kutub lah, tebal gitu emang kan. Emang di set biar orang masuk